Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam acara Renungan Keluarga Kristen pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kita dalam menjalani hari ini, dalam menjalani apa yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan hari ini dalam tanggung jawab kita masing-masing. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena Engkau izinkan kami boleh beristirahat. Kami boleh bangun pagi ini dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan hari ini. Biarlah berkat Tuhan bersama dengan kami. Penyertaan Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan ini boleh menjadi pegangan kami dalam hidup kami, dalam menjalani hari ini khususnya. Berkatilah kami, berbicaralah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang pasti ingin mendapatkan suatu kemenangan dalam perjalanan hidupnya. Dalam situasi apapun, dia ingin pasti mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, mengalami kemenangan. Tidak pernah ada orang yang tetap ingin sakit terus. Selalu dia ingin sembuh atau ingin pulih dari segala sesuatu yang dihadapi dalam hidupnya. Hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Bartimius. Dalam Markus pasal 4, pasal 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Demikianlah firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bagian ini kita belajar beberapa hal. Yang saya mau sampaikan pada hari ini adalah pertama kali dalam bagian ayat 46-47 di situ dijelaskan bahwa Bartimius adalah seorang pengemis buta, mengemis di pinggir jalan, duduk di pinggir jalan. Dia adalah seorang anak dari bapak yang bernama Timeus. Disebutkan nama bapaknya menjelaskan bagaimana seorang Bartimius itu adalah seorang anak dari paling tidak orang yang dikenal atau orang yang punya status di dalam budaya tersebut. Timeus mungkin orang kaya, Timeus mungkin orang yang punya status, tapi dalam situasi ini Timeus mempunyai seorang anak yang buta. Dalam budaya tersebut, anak buta atau anak yang difabel dalam pengertian sekarang biasanya harus dibuang, tidak boleh dekat-dekat atau disingkirkan. Berkat yang saya mau janjikan pertama kali, sebelum kita diskusi lebih lanjut, bicara lebih lanjut, bahwa ternyata di bumi ini siapa saja, status apapun kita mungkin masuk dalam situasi yang sulit seperti yang dialami oleh Timeus dan Bartimius. Timeus mengalami situasi dia mendapatkan seorang anak yang difabel. Bartimius mendapat situasi dia harus disingkirkan dari keluarganya. Kenapa saya berani berkata Timeus orang terkenal? Karena namanya ditulis. Kalau seorang nama ditulis berarti orang itu punya pengaruh atau punya sesuatu yang penting. Tidak mungkin nama tidak terkenal atau tidak penting ditulis namanya.
Dengan kata lain, kita mau belajar bagaimana bahwa siapapun kita mungkin mengalami situasi sulit. Jangan merasa kita punya harta, kita punya kekayaan, kita punya kedudukan, kita aman dari situasi yang sulit. Tuhan mengizinkan kita semua masuk dalam situasi sulit. Tuhan mengizinkan kita semua masuk dalam situasi yang tidak ringan. Bartimeus masuk dalam situasi yang sulit. Dia harus disingkirkan dari keluarganya, dibuang jauh dari keluarganya, dan menjadi seorang yang mengemis di pinggir jalan. Itu hal yang sulit untuk Bartimeus. Tetapi Bartimeus masih punya pengharapan. Bartimeus masih punya perjuangan, di mana dia mendengar ada Yesus yang lewat, lalu dia berseru-seru. Berseru-seru di sini bukan hanya memanggil biasa, tapi memanggil dengan suara yang keras. Bapak Ibu, pelajaran yang mau kita ambil bahwa kalau kita mau berkemenangan, kalau kita mau hidup dalam kemenangan, yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan jika kita masuk dalam situasi yang sulit. Bartimeus datang kepada Yesus, berseru-seru memanggil nama Yesus. Kenapa saya bilang dia datang kepada Yesus? Karena dia sudah mendengar siapa itu Yesus. Sekalipun matanya buta, tapi telinganya tidak tuli. Telinganya mendengar informasi tentang Yesus yang berbuat mujizat dalam banyak situasi, dalam banyak tempat, di banyak tempat. Bartimeus mempercayai itu, dan di saat dia tahu Yesus lewat, dia memanggil Yesus, meminta tolong kepada Yesus. Dia memanggil Yesus untuk Yesus turun tangan dengan situasi sulitnya itu. Ibu saudara terkasih, Bartimeus melakukan tindakan yang benar. Bagaimana dengan kita? Jika kita ada dalam situasi sulit, siapa yang kita cari dahulu? Apakah Tuhan atau sesama kita? Kita kadang-kala lupa. Kita meninggalkan atau melupakan Tuhan yang kita sudah tahu bahkan dia berkuasa, dia berdaulat, tapi tidak kita cari yang pertama kali. Bartimeus mungkin sudah mencari obat-obat di mana-mana, mungkin dia sudah berobat juga di mana-mana, tetapi di saat dia bertemu Yesus, di saat dia mendengar Yesus lewat, dia lalu langsung memanggil nama Yesus. Yang pertama, untuk berkemenangan, datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, bukannya datang kepada Tuhan, kenali siapa Tuhanmu. Mengenal Tuhan itu penting. Bukan hanya datang kepada Tuhan, datang kepada pribadi yang kuat, tetapi mengenal siapa itu Tuhan. Kadang-kala kita tahu Tuhan dalam pikiran kita, tetapi kita sulit mempercayai Tuhan. Bartimeus mengenal Tuhan, dan dia mengambil komitmen mempercayai bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masa hidupnya. Bartimeus tahu Tuhan sanggup menyelesaikan masa hidupnya, maka dia memanggil Tuhan. Dia menyebut Yesus anak Daud. Itu membuktikan pengenalannya kepada Yesus, bahwa dia tahu bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud, anak Daud. Kalau menyebut Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku, terjemah lainnya, anak Daud, selamatkanlah aku, itu bukan pengakuan biasa. Dalam budaya Yahudi, itu menghujat Allah. Maka terjadi orang-orang berteriak di situ, diam kau, diam kau. Karena itu kata-kata yang salah menurut budaya pada waktu itu. Tetapi karena Bartimeus mengenal siapa Yesus, dia berani mengucapkan kata-kata itu, bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, selamatkan aku. Yesus anak Daud, sembuhkanlah aku. Dia datang kepada Tuhan karena dia mengenal siapa Tuhannya. Dia tahu siapa Tuhannya. Bukan hanya tahu begitu saja, tapi dia mengenal sungguh siapa Tuhannya. Dan dia menikmati akhirnya kemenangan itu. Yesus pribadi yang peduli. Yesus pribadi yang tidak cuek. Jika kita datang kepadanya, kita mengenalnya, kita memanggilnya, pasti Yesus peduli. Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang mendengarkan doa kita. Dia bukan Allah yang cuek. Dia bukan Tuhan yang tidak peduli dengan kita. Yesus berkata kepada orang-orang, panggil dia. Bertanya, apa yang kau mau? Rabuni, sembuhkanlah aku. Dan Yesus pun menyembuhkannya.
respon yang baik juga dilakukan oleh Bartimius. Waktu dipanggil dia datang. Dia menjawab pertanyaan Yesus apa yang dia perlukan, dan dia pun menikmati kesembuhan, lalu dia terus setia mengiring Yesus. Kadangkala kita waktu Tuhan menjawab doa kita, kita terkejut, ya, atau mungkin kita tidak percaya bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita. Kadang-kala kita tidak percaya Tuhan sudah menjawab doa kita, dan bahkan kadang-kala kita menganggap itu usaha kita, dan akhirnya kita tidak lagi mengikut Tuhan karena kita menganggap Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita tidak peka dengan jawaban Tuhan. Pagi hari ini, mari kita belajar seperti Bartimius yang datang kepada Tuhan, yang mengenal Tuhannya dan menuruti panggilan Tuhan itu. Datang kepadanya untuk menjawab apa pertanyaan Tuhan dan menjawab sesuai dengan keperluannya, dan Tuhan pun menjawab sesuai keperluannya, dan dia pun menikmati kesembuhan, dan dia tetap setia mengiring Tuhan. Dia terus mengikut Yesus itu. Dia bukan orang yang tidak tahu diri. Dia berterima kasih dengan terus mengikut Yesus. Mari kita, jika sudah menikmati pertolongan Tuhan, jangan kita lupakan Tuhan. Teruslah setia dengan Tuhan. Teruslah ikut Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kita. Bapak Ibu, jika engkau dan saya mau berkemenangan, datanglah kepada Tuhan. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Bukan hanya mencari dalam ketidaktahuan, tapi carilah karena engkau mengenal siapa Tuhanmu yang ajaib itu. Dengarkan panggilannya, dan yakini kalau dia sudah menjawab. Jawablah pertanyaannya, apa yang kau perlukan. Sampaikan apa yang kita perlukan. Dia akan menjawab, dan tetaplah setia dengan mengucap syukur mengiring Tuhan Yesus sampai kesudahannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan kami. Ajari kami untuk menjadi pribadi-pribadi seperti Bartimius yang mau datang kepada Tuhan, mau mencari Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, memenuhi panggilan Tuhan jika Tuhan memanggil, dan menjawab kebutuhan apa yang diperlukan sesuai dengan keperluannya. Dan akibatnya dia pun setia dengan Tuhan setelah menikmati pertolongan Tuhan. Ajari kami Tuhan menjadi orang-orang yang tidak meninggalkan Tuhan setelah menikmati pertolongan Tuhan, atau bahkan menganggap bukan karena Tuhan yang menolong kami, tapi karena usaha kami sendiri. Ajari kami peka Tuhan dengan cara Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Berkatilah hidup kami hari ini agar hidup kami menyenangkan Tuhan sesuai dengan maunya Tuhan. Saudara yang terkasih, lanjutkan aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu semua, mulai sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.